Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Berjumpa lagi dengan Bu Maret dalam pelajaran IPA. Hari ini kita masih belajar pada bab yang sama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang pembelahan sel, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kita mulai yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Anak-anak, mari kita simak pada tabel berikut ini, yaitu organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Yang pertama ada testis, yaitu fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Yang ketiga ada tubulus seminiferus, yaitu saluran yang terdapat di dalam testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat ada sel interstisial, yaitu sel yang terdapat di dalam testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Yang kelima ada sel Sertoli, yaitu sel yang terdapat di dalam testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang keenam ada penis, berfungsi sebagai alat kopulasi. Yang ketujuh ada vasa deferentia yang berfungsi menyalurkan sperma ke kantong sperma. Nomor 8, ductus epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Nomor 9, kantong sperma, tempat untuk menampung sperma. Yang terakhir ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper yang berfungsi menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah anak-anakku, ini adalah gambar alat reproduksi pada pria. Dari gambar ini anak-anak bisa melihat dengan jelas, dengan detail bagian-bagian organ dari reproduksi pria. Nah, untuk fungsinya tadi Ibu Guru sudah jelaskan di depan. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Sekarang kita lanjutkan pada sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Berikutnya, setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba falopi. Kemudian, kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, itu adalah organ-organ reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita. Yang pertama terdapat ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat penghasil sel telur atau ovum. Kemudian ada tuba falopi atau sering disebut dengan saluran telur yang berfungsi menyalurkan sel telur dari ovarium menuju uterus atau rahim dan juga berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga ada uterus. Uterus adalah tempat tumbuh dan berkembangnya embrio atau janin. Kemudian yang keempat ada serviks atau leher rahim yang berfungsi untuk menghubungkan antara rahim dengan vagina. Yang terakhir yaitu ada vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi dan alat kopulasi. Sekarang kita masuk pada proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, ketika ovum telah matang, ovum atau sel telur dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Kemudian, proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum tadi bertemu dengan sperma di tuba falopi, ovum akan dibuahi oleh sel sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika
setelah ada satu sel sperma yang masuk dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi, proses fertilisasi atau pembuahan bisa juga dikatakan proses bertemunya antara sel telur dengan sel sperma di tuba falopi. Ini adalah gambar proses pembuahan yang terjadi di saluran telur atau tuba falopi. Jadi, saat pembuahan, sperma yang masuk hanya bagian kepalanya saja. Kemudian inti sperma melebur jadi satu dengan inti sel telur. Nah, proses ini dinamakan dengan pembuahan. Anak-anak, perhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio berikut ini. Yang pertama, hasil dari pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus atau rahim. Selama pergerakan menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Berikutnya, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Nah, pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus atau sering kita sebut dengan kehamilan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar proses pertumbuhan dan perkembangan embrio yang dimulai dari zigot, kemudian tumbuh berkembang menjadi embrio, kemudian menempel pada dinding rahim. Untuk prosesnya, tadi Ibu Guru sudah jelaskan di depan. Setelah pada hari ke-7 embrio menempel dinding rahim, kemudian hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam atau endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Kemudian setelah kurang lebih 9 bulan 10 hari, janin ini akan lahir ke dunia dan kita sebut dengan bayi. Bayi kemudian akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan manula. Anak-anak, sekarang kita masuk pada siklus haid atau siklus menstruasi. Sejak masa pubertas, sekitar usia 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Pada minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur atau ovarium. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau ovidak atau tuba falopi. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim atau terjadi kehamilan. Sebaiknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Jika pada wanita mengalami menstruasi atau haid, pada pria akan mengalami ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas sekitar usia 12-16 tahun.
Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Berikut adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonore, yaitu penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua ada chlamydiasis, penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Yang ketiga ada sifilis atau sering disebut dengan penyakit raja singa, penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Yang keempat ada herpes genitalis, penyebabnya adalah virus herpes simplex. Yang kelima ada candidiasis atau keputihan, penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Anak-anak, berikut adalah cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Yang keempat, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Yang terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga anak-anak bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.